beres. Nah, hubungannya narkoba sama kasus Kan Cirebon gitu, apa? Hah? Hubungannya narkoba sama kasus Cirebon ada nggak? Jadi gini, Bah. Biar jelas itu. Nggak apa-apa, pagi. Jadi gini, Bang. Tadi Bang Prabu bilang, Bang, aparatur negara ini seandainya disalah. Jadi Bang Prabu tidak mau menjelekan ya. Aparatur negara kalau dibilang di kota Cirebon ini, kenapa waktu itu ada narkoba masuk ke Cirebon? Kan? Ada barang haram masuk ke Cirebon, barang haram yang dilarang sama negara, barang haram yang dilarang sama Al-Quran, agama terutama ya. Tadi Bang Prabu bilang, di setiap daerah, nggak cuma kota Cirebon, mungkin kota Bandung, kota Cilegon, pasti ada barang haram tersebut. Yang kita perlu pertanyakan yang di kasus ini, kenapa barang haram itu bisa masuk ke wilayah Cirebon, apalagi dengan sekian itu. Barang haram itu seandainya waktu itu dari Malaysia, dengar-dengar dari Malaysia kan, dinaikkan ke kapal tersebut sampai bisa ditangkap di sini. Berarti dari sono itu kapal ini udah menjadi, kalau orang berarti udah DPO. Karena kapal ini udah melakukan mungkin bukan sekali, 2 kali. Mungkin di sononya pengirim barang ini ada kecemburuan sosial juga, bisa jadi. Ya, namanya kita juga di bisnis sama. Saya kirim barang untuk ke pabrik. Kalau barang itu misalkan ada campuran atau ada blendingan disebutnya, pasti otomatis nyampe ke pabrik, Pak. Barang yang dikirim sama Bang Prabu itu barangnya itu bukan sepenuhnya barang murni, tapi barang blendingan. Padahal Bang Prabu biasanya kirim barang tersebut itu udah berapa kali kirim ke pabrik itu dengan di blending atau dicampur, tidak ada komplainan. Tapi kenapa ada komplainan? Nah, itulah yang namanya persaingan bisnis. Di narkoba juga sama, Bang. Permainan bisnis di narkoba, entah dari oknumnya, entah dari sekarang pengedarnya karena sakit hati mungkin. Nah, ini yang terjadi. Kan gitu. Jadi kalau kita bahas narkoba yang pernah masuk atau ke Cirebon lah yang kita bahas. Karena disinilah ada lingkaran setan yang dimana terjadi para oknum-oknum yang benar-benar tidak bertanggung jawab. Kan gitu. Makanya kenapa waktu mungkin Pak Rudiana ini menjabat sebagai kadit narkoba di saat waktu itu, kenapa Pak Rudiana ini mungkin berani ya di saat itu, karena dia kadit narkoba bagiannya. Tapi Pak Rudiana juga di saat waktu itu dia mungkin udah siap pasang badan. Siapa yang akan saya tangkap ini? Tapi karena dia mungkin udah geram juga Pak Rudiana, karena dia kadit narkoba, apabila narkoba ini dibiarkan masuk ke daerah Cirebon, terus saya sebagai kadit narkoba, apabila ini terjadi sesuatu, kalau enggak saya tangkap ke depannya, berarti saya ini melindungi di Cirebon ini narkoba. Makanya Pak Rudiana ngambil keputusan itu, saya salut, bagus. Dia sebagai kadit narkoba yang diunjuk dari Polresta Cirebon. Resiko dia yang akan dia ambil, dia pasti tahu resiko apa yang dia akan ambil. Tapi kalau enggak, narkoba itu mungkin ditangkap sama dia di saat waktu itu. Seandainya nanti dapat laporan bahwa ini tetap dia yang akan dipecat dengan secara tidak hormat, narkoba masuk ke Cirebon, sementara bagian atau kanit narkobanya dari Polresta ini kok diam saja. Makanya Rudiana juga mempertaruhkan segala resiko untuk memberantas narkoba di Cirebon. Ya mungkin efeknya jadinya seperti itu. Ya mungkin efeknya jadinya ke anaknya, kan gitu. Itu Bang. Terus apa-apa, di hari kita sih di sini kan kita diskusi. Terus si Andi ini gimana? Makanya di sini. Hah? Si Andi sama Dani ini gimana? Andi Ahmad Dhani siapa lagi Bang? Tuh DPO kan ada Andi, Dani. Jadi gini Pak, kalau di kasus Ina ini
ada DPO, dan DPO ini Bang Prabu juga ya, punten. DPO ini sebenarnya kan orang, di mana di saat malam kejadian atau kejadian kasus Cirebon ini, dan dia pergi meninggalkan kota Cirebon. Berarti polisi sebagai penegak hukum yang menangani kasus ini, berarti anak tersebut di saat waktu itu pergi dari kota Cirebon dan tidak ada. Makanya dibikinlah di situ DPO, kan, pencarian orang. Kalau emang DPO itu ada, apakah DPO itu dia juga benar yang melakukan pembunuhan tersebut? Kan kita harus ke sono dulu, Bang. Apakah betul 3 DPO ini, apa dia yang melakukan pembunuhan tersebut? Kita belum mempunyai barang bukti. Apakah DPO ini tersebut yang akan mengungkap kasus Pina Cirebon? Karena mungkin dia mengetahui kasus tersebut. Nah ini yang Bang Prabu juga, Bang, sebenarnya. Kalau kita bahas DPO ya, DPO ini mengetahui atau tidak? DPO ini pelaku atau yang sesungguhnya apa bukan? DPO ini apa dia hanya cuma menyaksikan? Kan DPO Di sini, Bang, karena kan DPO ini ditulis di BAP ikut melakukan eksekusi sama 7 terpidana. Tapi kok 7 terpidana mengaku nggak kenal. Gitu loh. Berarti kan janggal di BAP. Bang Prabu juga bilang. Betul. Makanya Bang Prabu simak di sini. Tadi Bang Prabu singkat kan, Abang selalu bicara ini DPO kan gitu. Makanya Bang Prabu di sini menengahi. Namanya DPO ini di sini ada 3 DPO. Kalau sesuai keputusan ada namanya si A, si B, si C. Tapi ketiga ini orang ini itu yang Bang Prabu bilang, apakah semuanya DPO yang 3 ini melakukan? Apakah salah satu DPO ini cuma menyaksikan? Apakah DPO tersebut emang biang keladinya di kasus Pina ini? Kan itu. Tapi Bang Prabu di sini belum tentu DPO yang tercantum di nama 3 DPO untuk kasus Pina ini, atau salah satunya itu pelaku. Bisa aja dia saksi kejadian di malam itu, yang nantinya akan bisa bongkar kasus ini. Bang Prabu kan cuma bilang itu sekarang ini. Itu, Bang. Makanya sebelum kita melakukan di kasus Pina ini untuk menangkap DPO, karena DPO ini bukan karena kita, nanti karena yang berwajib, makanya kita harus perlu dulu barang bukti untuk 7 terpidana mengakui. Makanya tadi Abang bilang kan, sesuai keputusan dulu di saat malam kejadian bahwa 7 terpidana itu lagi bareng sama DPO, kan gitu, Bang. Nah ini kita harus perlu pertanyakan, karena hasil keputusan di tahun 2016, kalau 7 terpidana ini di saat malam kejadian bareng sama DPO, ini hasil keputusan ini tidak sembarangan dulu, Bang. Karena ini ada bukti-bukti kuat yang sampai bukti tersebut nyampe ke pengadilan, dan sampai bukti tersebut akhirnya menghasilkan apa? 7 terpidana ini benar-benar ditangkap dan dipenjarakan. Nah, kita harus di situ, Bang. Jadi hasil keputusan 2016 bahwa 7 terpidana ini di saat malam kejadian atau dia bareng nongkrong, terserah, bareng sama yang namanya DPO. Ini hasil keputusan ini itu kan hasil keputusan di mana hasil penyelidikan juga. Penyelidikan itu dibuat sama siapa? Ya sama polisi sendiri. Nah, katakanlah 7 terpidana bersalah ya, hasil penyelidikan udah putusan. Kan di situ terdapat tiga orang yang jadi DPO, kok susah banget nangkepnya. Sementara kasus ini viral setelah film Pina muncul kan. Pina sebelum 7 hari, kemudian dicarilah DPO, utamanya si Peggy.
ditangkaplah Peggy, padahal Peggy Setiawan kan orang Kepompongan, Talun. Padahal DPO alamatnya Banjarwangun Mundu. Kok bisa nyari Peggy yang di alamatnya di Kepompongan? Di situ aja kan udah salah prosedur itu. Betul. Kenapa nggak diteruskan setelah Peggy bebas? Kok nggak diteruskan penelusuran itu? Betul. Malah bilang DPO fiktif, padahal putusan MA. Ya, makanya gini Pak, Bang Prabu kan akan jelaskan lagi. Kalau kita bahas DPO ini udah ada keputusan di 2016 bahwa DPO itu ada. Kenapa DPO tersebut dihilangkan? Kan gitu. Kita harus pertanyakan lagi kepada penyidiknya. Siapa yang harus menanyakan? Siapa yang harus menanyakan kepada penyidik? Ya, kepada penyidik kenapa DPO tersebut udah tahu itu diputuskan bahwa DPO tersebut ada, tapi kenapa difiktifkan? Kan itu kita harus penelusuran lagi Bang. Kita harus menanyakan lagi, dan yang menanyakan itu kan kasarnya bukan kita, nanti untuk yang mengajukan mereka lagi Bang. Mungkin pengacara juga bisa harus menanyakan seperti itu. Karena apa? DPO ini salah satu nanti akan dijadikan barang bukti, bukan bentuk barang bukti. Itu orang juga Bang, kita bisa sebut barang bukti kan, karena dia udah menghilang. Kan gitu. Seandainya ketangkap orang juga ya sama aja lah. Cuman orang itu kan bukan benda mati, benda hidup. Tapi barang bukti juga ya bisa dijadikan gitu. Kalau secara ininya lah kita. Nah makanya kan Bang Prabu bilang, kalau kita bahas DPO, kenapa DPO difiktifkan? Yang difiktifkan itu seandainya 2 orang, padahal DPO ada 3 orang. Seandainya sesuai keputusan. Kita harus pertanyakan, kita harus selidiki. Nama DPO yang difiktifkan, namanya ini, kita harus pertanyakan lagi, terutama ke siapa? Ke penyidik. Pak, Bapak sebagai penyidik, saya akan mempertanyakan kenapa Bapak menghilangkan nama 2 DPO ini, kan gitu. Nanti di situ penyidik juga, kalau dia bicara yang sesungguhnya, menerangkan bahwa 2 DPO ini begini, tapi tidak akan ada yang menerangkan Bang, tidak akan ada yang mengakui. Karena kasus ini itu kalau dibilang saya pribadi, ini ada kesalahan kasus prosedur hukum di mana ada hukum yang dipermainkan di kasus ini. Makanya yang Bang Prabu punten ya, dipermainkannya seperti apa? Udah jelas-jelas kasus 340 sesuai keputusan diambil kasus laka lantas. Ini kan salah satu, semuanya juga udah jelas lah, udah tahu kasus ini itu seperti ini, tapi kenapa dipermainkan jadi seperti ini gitu Bang. Jadi kalau saya telah akhir Bang, di sini itu kan banyak yang menutupi kasus Pina Cirebon ini. Cuman kalau kita bicara terus kayak Bang Prabu, selalu seandainya Bang Prabu kan menyalahkan, tadi kan dibilang, tapi kalau selalu Bang Prabu juga seandainya tidak memojokkan aparat ini. Karena apa Bang Prabu juga di sini tadi bilang Bang, sesuai keputusan 7 terpidana ini bareng nongkrong sama DPO. Jadi kalau Bang Prabu menyalahkan aparat juga tidak bisa, karena Bang Prabu tidak mempunyai barang bukti kalau 7 terpidana ini dia tidak melakukan. Jadi kalau sekarang Bang Prabu salahkan aparat juga, Bang Prabu sebenarnya tidak bisa Bang, nggak bisa Bang. Karena saya pribadi juga sekarang belum tahu sebenarnya yang sesungguhnya 7 terpidana ini terlibat atau tidaknya, karena tidak ada barang bukti yang kuat Bang. Tidak ada barang bukti yang kuat lah. Jadi kasus Cirebon, kasus Indramayu ini akan sama kejadiannya seperti ini.
Tapi kan ada Akan sama. video pengakuan Jaya itu yang dikeluarkan Elsa Sharif. Dia ngaku tentang motor katanya. Ah, Itu gimana itu? hmm. Itu kan dikeluarkan bukti itu Tentang sama apa? Rudiana. Itu baru beberapa menit, berarti kan belum full itu. Oh, rekaman CCTV. Rekaman Sebenarnya gini, Bang. waktu Jaya diinterogasi loh. Kalau kita kalau sebenarnya gini, Bang, kalau kita bahas kasus Cirebon ini, yang sekarang kita harus cari barang bukti, bukan masalah barang bukti kejadian atau motor. Yang kita harus cari sekarang ini barang bukti 7 terpidana di saat malam kejadian di mana, itu cukup. Kalau kita sekarang ini di kasus Pina Cirebon mencari barang bukti, seandainya barang bukti itu kendaraan segala macam, ini tidak akan ada titik temunya lagi. Biarpun 10 tahun ke depan tetap akan mendekam 7 terpidana ini di penjara. Makanya sekarang Bang Prabowo bilang, sekarang itu kalau kita pengen membebaskan 7 terpidana, kalau dia tidak bersalah jalan satu-satunya, cari barang bukti yang lebih kuat kalau 7 terpidana ini di saat malam kejadian Pina Cirebon ini meninggal, bahwa dia tidak ada di tempat kejadian. Di tempat kejadian itu di mana Pina meninggal tersebut. Kan gitu. Kalau sekarang kita cari barang bukti lain mah Bang, atau bentuk bahasanya ini yang melakukan, ini yang melakukannya pakai ini, itu gak bakal ada titik temu Bang. Makanya di sini kan Bang Prabowo kalau untuk mengawal kasus Pina lagi Cirebon, ya cuma meminta pembuktian untuk 7 terpidana aja gitu Bang. Sekarang Bang Prabowo pojokan polisi. Polisi ini salah tangkap. Tetap Bang Prabowo juga sebenarnya bicara polisi salah tangkap ini. Salah tangkapnya di mana Bang Prabowo? Kata polisi ini kalau udah diskusi. Bang Prabowo bisa memberikan pembelaan untuk terhadap 7 terpidana, bahwa 7 terpidana ini salah tangkap, bukan pelakunya. Bang Prabowo tahu dari mana? Ada Bang Prabowo barang bukti. So kalau digituin kita diskusi secara kasarnya 4 mata aja Bang Prabowo pertanyakan, atau sama penyidik tersebut yang dulu 2016, tetap Bang, bukan masalah pembelaan sama polisi juga yang menyelidiki itu pasti punya barang bukti juga Bang. Makanya di sini kan kita harus sepenuhnya punya barang bukti. Makanya Bang Prabowo sekarang jangan 7 terpidana berat. Kalau kita ambil keputusan dulu untuk membuktikan kalau kasus Pina ini adalah kasus di mana ada permainan hukum, seandainya. Tapi kita kan tidak bisa mengatakan seperti itu, karena kita enggak mempunyai barang bukti untuk 7 terpidana. Kita anggaplah sekarang kita ambil untuk PK selanjutnya. Kita akan mengambil PK untuk selanjutnya untuk Ripaldi aja yuk. Kita akan membuktikan di kasus ini bahwa kasus ini itu 7 terpidana tidak bersalah. Salah satunya kita akan mengambil Ripaldi. Kita ambil Ripaldi PK untuk kedepannya. Kalau Ripaldi ini bukan Andika, tapi dia Ripaldi. Tapi kita juga ya justru harus mempunyai barang bukti tentang Ripaldi ini Bang. Tetap kita pembelaan untuk di kasus ini itu kalau kita bela yang benar, kan kita itu dari hati juga Bang. Bukan Bang ya. Banyak sekarang kan orang salah bisa jadi benar, orang benar bisa jadi salah. Tapi kalau bagi saya sendiri Bang, kalau saya bela orang benar dari hati kita juga enak Bang, pede Bang. Saya nih bela orang benar, pede Bang. Jadi kita melawan hukumnya juga, jebret bicara juga, kita bicara kasar kayak, bicara yang enggak pantas kayak, karena kita benar Bang. Bicara kita benar, bicara kita kotor, tapi dalam keadaan kita emosi karena kita membela orang benar. Saya berani Bang. Iya. Sekarang gini. Tapi Bang, kan misalnya KDM nih tujuannya membebaskan 7 terpidana kan. Bebas nih 7 terpidana. Berarti kan keadilan buat kedua korban mana? Sementara putusan MA Inkra itu ini pembunuhan. Berarti kan harus ada pelaku lain yang ditangkap juga, baru itu berkeadilan. Gini Bang. Oke.
Iya, betul. 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 Makanya kalau emang apa yang dikatakan KDM bebaskan 7 terpidana, seandainya 7 terpidana bebas, seandainya 7 terpidana ini bebas, berarti ada pelaku lain, karena 7 terpidana ini bukan pelakunya. Berarti di situ baru kita menanyakan kenapa DPO dihilangkan. Baru kita nanti tuh ke DPO gitu Bang. Setelah misalkan 7 terpidana ini keluar, itu pasti ke DPO. Tapi di DPO juga mungkin netizen cuma menyuarakan. Tapi yang harus menyuarakan lagi yang lebih kuat untuk DPO ke depannya, netizen juga kalau tidak didukung sama pihak keluarga atau Rudiana atau keluarganya Vina untuk menyuarakan lagi, itu percuma, tapi tidak akan bisa disuarakan Bang. Kalau kasus Vina Cirebon ini di mana 7 terpidana keluar, pihak keluarga Rudiana sebagai bapak si Eki, bapak korban, dan pihak keluarga Vina sebagai keluarga korban Vina tidak angkat bicara lagi, ya udah tutup Bang. Tidak akan ada bahasa DPO, tidak akan ada bahasa pelaku yang lain. Netizen juga kalau sekarang menyuarakan lagi, tangkap DPO, atas dasar apa kamu teriak-teriak? Keluarganya aja sekarang tidak membicarakan lagi, tidak menuntut lagi, kan percuma Bang. Udah naik haji. Makanya kan Bang Prabowo bilang sekarang, kenapa Bang? Enggak, Bang Prabowo nonton nggak film Vina Sebelum 7 Hari? Kalau Bang Prabowo mah di sinilah. Kalau masalah film itu ya, namanya film itu sebenarnya film itu kisah. Di mana kisah yang ditampilkan itu bukan yang sesungguhnya, cuman drama. Makanya film itu disebut sinetron dan drama. Drama ini bukan kisah yang sesungguhnya. Jadi Bang Prabowo tidak percaya apa yang namanya film. Film itu cuman pengen menghasilkan duit, udah cukup. Nah, kalau di film itu cuma pengen menghasilkan duit. Tapi kan film itu ditulisnya berdasarkan kisah nyata katanya. Kalau di film kan pelaku itu Egi, namanya Egi, anak polisi. Kenapa di DPO jadi namanya Peggy? Jadi gini Bang, makanya kalau yang namanya film, Bang Prabowo tidak mempercayai film. Tapi Bang Prabowo mempercayai keputusan mana hasil penyidik yang dilimpahkan kepada jaksa dan diputuskan sama hakim. Seandainya nama DPO tersebut sesuai keputusan yang diberikan sama penyidik di saat waktu itu, diberikan kepada jaksa dan diputuskan sama hakim. Nah itulah yang sesungguhnya, bukan kita ngikutin film. Film mah cuma pengen menghasilkan duit aja udah cukup. Jadi Bang Prabowo tidak percaya film. Itu aja. Bukan percaya film ini kan buat pembanding. Kan di film tuh banyak kesamaan dengan BAP. Gitu. Iya, makanya Bang Prabowo tadi kan bilang Bang Prabowo lebih percaya BAP yang diputuskan di tahun 2016, yang diambil keputusan itu terutama sama penyidik, pihak polisi melimpahkan ke kejaksaan, akhirnya terjadilah keputusan itu apa di pihak hakim itu yang memutuskan bahwa kasus ini itu kasus 340 di mana korban tersebut Vina sama Eki dan pelakunya ini 7 terpidana, kan ke sana. Iya, itu kalau putusan MA kan begitu. Nah, sekarang kenapa susah nangkep 3 DPO? Kan 7 terpidana harusnya kenal dengan 3 DPO ini. Orang mana, rumahnya di mana, harusnya kenal dong karena mereka melakukan bersama-sama. Kok bisa buron 3 orang ini? Sekarang kita ini Bang, saya akan bahas tentang DPO. Jangankan sekarang 7 terpidana, seandainya 7 terpidana ini dia mengenal
atau salah satu DPO tersebut. Jangankan 7 terpidana, Rudiana aja seorang bapak, di mana bapaknya itu Bapak Eki yang anaknya meninggal dibunuh seandainya, tapi dia mengetahui siapa pelaku yang sesungguhnya dan siapa orang tua yang sesungguhnya. Rudiana aja sebagai orang polisi punya pangkat, punya segala macam, tidak berani angkat bicara di kasus ini, apalagi 7 terpidana. Ngerti Bang? Nah, berarti ada 7 tekanan terpidana kan? ini. Berarti kan ada tekanan. Ya udah, ya makanya kan Bang Prabu cuma jawab pertanyaan Abang, kenapa 7 terpidana ini tidak mengakui ini, jangankan kan 7 terpidana. Rudiana aja seorang bapak yang dimana anaknya meninggal. Mungkin dia tahu siapa pelakunya, tapi dia juga tidak berani angkat bicara. Kita harus pertanyakan, ada apa sih Rudiana sampai sekarang kalau anaknya dibunuh sampai bapak tidak bisa menangkap pelaku yang sesungguhnya, kan bagaimana? Iya, ke situ arahnya. Rudiana kan polisi. Berarti kan kalah Ya power. udah, maka Berarti kan kalah power Rudiana. makanya kompor. Ya jadi gini Pak, makanya kalau kasus di daerah di mana kasus tersebut cuman anak-anak itu tersebut satu daerah, ya kasusnya seperti ini Bang. Tapi kalau sampai kejadiannya kayak contohnya tawuran, ada yang meninggal, tawuran anak geng motor dari kota Cirebon sama geng motor Tegal, itu pasti terungkap semua Bang. Tapi kalau kasus ini karena kasus di mana terjadi di kota Cirebon sendiri dan pelakunya orang Cirebon sendiri dan keluarganya juga orang Cirebon sendiri dan korban juga orang Cirebon sendiri, makanya disinilah sulit kasus Pina Cirebon terungkap. Karena apa? Karena masih orang sendiri, wilayah sendiri. Jadi kalau Bang Prabu bilangnya ya mungkin lah saling kenal. Iya, kalau aku Makanya kan Bang Prabu bilang, makanya tadi Bang Prabu bilang kalau untuk kita bahas di mana ada 3 DPO, hanya Rudiana lah yang harusnya menuntut 3 DPO itu, bukan 7 terpidana dulu. Karena apa? Karena Rudiana merasa dirugikan. Karena apa? Anaknya sendiri korban di kasus ini. Kan itu Bang. Iya. Jadi harusnya yang angkat bicara itu, yang angkat bicara harusnya Rudiana lah. Kita kasih masukan, jadi Rudiana. Di posisi Rudiana kan Jadi serba kalau kita salah. bilang ada apa sih, dan Rudiana kan serba salah. Dia bapak korban, tetapi masyarakat menyalahkan dia atas penangkapan 7 terpidana. Kan gitu. nah disitulah salahnya masyarakat. Seharusnya masyarakat ini, masyarakat yang dimana masyarakat untuk 7 terpidana ini harusnya mendukung Pak Rudiana. Sementara sekarang emang Pak Rudiana ini merasa dipojokkan. Kalau Bang Prabowo bilang masih sebenarnya Pak Rudiana juga butuh dukungan dari masyarakat Bang. Pak Rudiana ini sebenarnya butuh dukungan dari masyarakat juga. Iya dong. Dia tidak berani mengungkap, sementara dia terlalu dipojokkan sama masyarakat juga. Jadi ya udahlah kata Pak Rudiana, anak saya juga udah jadi korban, kan gitu. Iya, Kalau Pak Rudiana, kita dukung Rudiana kalau mau mengungkap yang sebenarnya kan gitu. Dengan resiko mungkin dia kena sanksi kan karena salah tangkap kan gitu aja. Iya. Tapi pelaku asli harus ditunjukkan, ini loh pelaku Pak asli. Rudiana makanya Pak Rudiana di sini itu sebenarnya butuh dukungan, tapi yang ada dia makian. Sekarang kita simak. Di sini ada yang namanya pengacara Rudiana, namanya Fitra sama siapa? Elsa ya. Iya. Di saat waktu itu PK diajukan dan di mana harus kita mencari barang bukti,
Akhirnya apa sih Bang? Waktu sampai penyidikan ya kasarnya sampai jaksa hakim turun itu yang ke lapangan itu disebutnya jadi lupa tuh tim Bang. sus. Oh, waktu sidang. TKP lah. Sidang Waktu sidang sidak terakhir. ke TKP. Sidang TKP. Waktu sidak ke TKP. Ya. Dan di mana di TKP tersebut ada dua belah pihak. Pihaknya Parudiana ada, pihaknya keluarga korban juga ada, pihaknya 7 terpidana juga ada. Tapi apa yang dilakukan sama Firtra? Saya tidak terima kalau kasus ini adalah kasus kecelakaan. Iya. Sampai mau bentrok Bang. Saya tak saksinya. Saya saksi waktu itu di mana si Fitrah ini mau bentrok lah sampai ketua ekstisi kan yang si itu tuh sampai menengahi lah. Karena apa? Karena Fitrah juga di situ diutus sama Parudiana ini untuk meminta keadilan untuk anaknya Rudiana. Gak mungkin Rudiana juga mengajukan salah satu pengacara untuk bela diri sendiri. Makanya disitulah Bang Prabu menyimak, oh betul anak Rudiana ini meninggal dan dia juga pengen meminta keadilan untuk anaknya. Makanya si Fitrah sampai melawan sama Elsa itu. Tapi apa yang dihasilkan Fitrah sama Elsa? Cuma cacian, makian, betul gak Bang? Ya betul. Nah, jadi disinilah masyarakat itu tidak ada kepedulian untuk korban yang namanya Eki. Jadi bukan mendukung juga untuk keluarganya atau untuk pengacaranya, malah yang ada kan makian. Ya udahlah Bang Prabu lah, gak usah dijelasin lagi, sok aja gitulah. Iya, karena saat itu framing kecelakaan tunggal berhembus kencang, padahal nggak ada buktinya. Tuh, ditambah Coba yang lain, konten-konten nangis-nangis. Bang Prabu. Apa sih Bang Prabu apa tuh? Bang Prabu pandai sandiwara tiris lagi sih. Aduh, Bang Prabu pandai sandiwara. Ya bukan masalah sandiwara Pak. Yang namanya sandiwara itu adalah drama. Drama ini kita harus ditampilkan. Kalau kita fokus ke yang sesungguhnya, drama itu bisa terjadi kan gitu. Jadi udahlah, kita yang penting kan diskusi. Namanya diskusi itu kita pencerahan. Kalau kita bahas kasus Cirebon, kalau kita bahas kasus Indramayu juga, kita pasti banyak drama lagi. Dramanya apa? Ya dramanya kita ya udah bebaskan Prio, bebaskan sekarang si Ririn, kan sama kita juga lagi main drama Bang. Sekarang kita bebaskan Ririn, kita punya gak barang bukti yang kuat? Nanti barang buktinya juga ketangkap, apakah yang ketangkap itu DPO yang diakuin atau Ririn atau Prio ini mau mengakui kalau dia pelakunya, kan belum tentu. Panjang lah cerita hukum kita ini panjang. Gantian lah. Iya kan putusan ini kan MA 2017 udah jelas, ini 340. Tetapi kan di persidangan juga banyak kejanggalan. Hasil visum, foto Eki kan nggak ada luka tusuk. Tapi di dakwaan mereka menusuk Eki dengan samurai. Ayo, padahal nggak ada luka tusuk kok hakim meloloskan tuntutan JPU. Itu janggal itu. Kemudian hasil visum ditemukan sperma banyak kan. Ya, tapi nggak diuji lab apakah itu sperma 7 terpidana atau bukan. Itu keterangan itu sama dengan keterangan nenek yang memandikan jenazah Vina. Cuma itu juga dibuang karena belum mikir ke arah yang negatif. Karena waktu itu kan lagi berduka, lagi dimandikan, mau dikuburkan. Kuat dugaan ini pembunuhan setelah hasil otopsi. Setelah 1 minggu kan itu mayat dibongkar lagi makamnya, diotopsi dua-duanya. Dijelaskan dalam hasil otopsi. Yang jadi pertanyaan kan, 7 terpidana sampai PK mengaku kami bukan pelakunya. Sama kayak Ririn. Tapi tetap di penjara. Tuh.
Lanjut host.